Kita ke rekomendasi dari Kanakahita Solvera. Ya, ada ADI, kemudian PT PP, ada Wika dan juga Karya. Ini semua sahamnya direkomendasikan buy, tapi kemudian ada semacam tema lah dari saham-saham yang Anda rekomendasikan, bottom fishing emiten konstruksi dari Mas Radit begitu ya. Dengan ADI support di 700 atau range-nya di 655. Kemudian resisten di 760 dengan target penguatan di 1210. Kemudian untuk support di range 870 hingga 800 untuk supportnya dengan resisten di 925 dengan target penguatan 1150. Ya, dan berikutnya ada Wika ya, dengan support range-nya di 815 dan 890, resistance di 970 dengan target penguatan 1245, dan KRYA dengan rekomendasi buy, support range-nya ada di 200 hingga 234, resistance di 278 dengan target penguatan di 600. Kita ke Adi terlebih dahulu, Mas Radit. Baik, Mas Wiki. Secara umum kami melihat emiten-emiten konstruksi tahun ini belum terkena rotasi sektor ya Mas, entah apapun katalisnya. Kemarin ada wacana IKN dan lain-lain, memang betul mengalami peningkatan, namun menurut kami belum signifikan, malah ada faktor atau fenomena unik emiten-emiten konstruksi, yaitu ketika harga berhasil breakout, mayoritas mereka atau emiten-emiten tersebut false breakout. Hampir 2-3 kali kami perhatikan emiten-emiten ini mengalami false breakout setelah breakout dengan cukup valid, yaitu disertai volume yang tinggi. ADI, PT PP dan Wika secara teknikal sudah mendekati area indikator RSI oversold-nya, dan secara fundamental PBV-nya di bawah 1 Mas, range 0,5 hingga 1, sehingga ada kesesuaian antara fundamental dan teknikalnya. Ketika pasar drop seperti ini, kami sarankan untuk melihat saham-saham yang sedang di bottom, istilahnya yang sedang mengalami akhir, sehingga ADI, PT PP dan Wika dari PBV dan indikator RSI ada kesesuaian. Sedangkan untuk KRYA, PBV-nya memang lebih premium di atas 1,5, range 1,5 hingga 2 menurut data. Namun kami sangat tertarik karena rasio ROE, ROA, ROI bisa dikatakan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan ADI, PT PP dan Wika, Mbak. Selain itu net profit marginnya juga lebih tinggi, dan debt to equity rasionya juga lebih rendah dibanding ADI, PT PP dan Wika, sehingga menurut kami secara fundamental Karya juga merupakan suatu emiten konstruksi yang bagus, dan saat ini secara teknikal berada di akhir wave 4-nya, wave 4 bullish, sehingga ketika wave 4 selesai akan melanjutkan wave 5 yang artinya juga akan kembali membentuk new high-nya, Mbak. Sehingga menurut kami emiten-emiten konstruksi bisa pay and hold, karena menurut kami risikonya sudah minimum untuk kondisi market saat ini. Oke, Mas Radit, berarti ini agak berbeda ya dengan batubara tadi, bukan agak tapi sangat berbeda. Kalau batubara itu ada pelemahan, tapi pelemahan yang terjadi itu kan karena sudah sempat mencapai high-nya gitu ya, jadi justru tetap masih mahal. Tapi kalau berbicara mengenai emiten konstruksi, ini sudah lama melemah sehingga sudah dianggap mendekati bottom-nya dan ada peluang untuk reversal gitu ya? Betul sekali Mbak Brisa, karena ada fun fact juga waktu pandemi kemarin, di harga Maret 2020 hingga Desember 2020, konstruksi multi bagger hingga 2-3 kali Mbak, padahal itu juga saham-saham big caps-nya, sehingga padahal waktu itu maksudnya tidak ada katalis-katalis positif, karena kan pandemi kita tahu emiten-emiten konstruksi tidak ada kontrak, seperti itu ya Mbak. Nah, mungkin ini bisa history repeat itself. Bagaimana dengan dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah, Mas Radit? Apakah memang minim sentimennya terhadap emiten-emiten konstruksi yang kemungkinan banyak juga melakukan impor raw material ataupun juga memiliki utang dalam bentuk dolar, ataukah mungkin karena ya banyak yang mungkin sudah melakukan hedging? Menurut kami
pasti akan terdampak ya Mbak, terutama mungkin ada salah satu emiten yang tidak kami sebutkan, Waskita Karya dengan DER-nya cukup tinggi di level 552. Hal ini menurut kami cukup harus diperhatikan karena mayoritas range-nya dari ADI, PTPP, dan Wika, range utangnya di level 199% hingga 250%, Mbak, cukup tinggi. Namun kemarin kalau kami perhatikan, emiten-emiten konstruksi berhasil memperbanyak kontrak baru di tahun ini, sehingga kami proyeksikan masih akan bisa menutup pelemahan kurs dan risiko makroekonomi global yang terjadi saat ini. Baik, analisanya ataupun mungkin rekomendasinya untuk saham-saham berbasis konstruksi, apalagi kemudian yang tadi sudah di-highlight ada 4 saham begitu, rekomendasinya kurang lebih sama begitu ya. Oke, kita ke update dari pembukaan market terlebih dahulu, Mas Radit. Ini kita akan lihat IHSG beberapa menit yang lalu. Ya, IHSG ini terpantau melemah 0,61%, sudah mencapai support yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Krisna di 6.900-an, saat ini di 6.992 dan kayaknya menguji level bawah lagi ya, melemah 0,61% pemirsa, 43 poin. Ya, betul sekali. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Fire, Vico, Netvi, kemudian Satu dengan penguatan 14,55%, 13,33%, 8,97%, dan 5,56%. Ini adalah gainers based on persentase pemirsa ya, artinya penguatannya dilihat dari persennya. Kemudian sebaliknya saham yang melemah paling dalam berdasarkan persentase adalah AMMS, turun 10% di 108, PANI turun 6,88%, di kisaran 880, WIRG yang berencana akan RUPS hari ini juga turun 6,87% di 434, dan KJEN 6,67% di 280. Oke, baik, itu tadi dia saham-saham yang kemudian masuk ke dalam jajaran top gainers dan juga top losers. Untuk penutupan perdagangan hari ini, Mas Radit, setidaknya mungkin yang bisa tercermin di penutupan perdagangan sesi 1, walaupun mungkin ini dibuka masih awal sekali begitu ya. Secara volatilitas akan seperti apa proyeksi Anda terhadap pergerakan IHSG di sesi 1 setidaknya? Menurut kami masih akan cukup volatil ya Mas, ketika kondisi seperti saat ini. Kami proyeksikan di akhir, baik nanti sesi 1 atau sesi 2, IHSG hari ini akan menguji level di 6.920 hingga 6.950 terlebih dahulu Mas. Oke, saat ini untuk jangka medium, tren IHSG sedang masuk fase apa? Masuk awal bearish midterm, Mbak Brisa. Awal bearish ya. Akan confirm bearish kalau dia berhasil ditutup di posisi berapa? Akan confirm bearish ketika 6920 berhasil terbreakdown. 6920 berhasil di break ke bawah, maka confirm IHSG berada di jalur bearish ya. Oke. Iya, Mbak Brisa. Terima kasih banyak Mas Radit sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Tapi disclaimer pemirsa ya, keputusan investasi kembali ke tangan Anda. Baik, terima kasih Mas Radit. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Vicky dan Mbak Prisa.